Selamat malam millennials. Hari ini kita ketemu lagi di Social React edisi podcast, dan hari ini kita kedatangan tamu dari, kalau mungkin warna seragamnya sudah nggak asing buat teman-teman ya. Jadi kita kedatangan tamu dari Ketua Komunitas Ojol Jombang, Mas. Koordinasi. Ketua koordinasi Ojol Jombang. Oh, bukan komunitas. Bukan. Jadi koordinasi Ojol Jombang. Singkat KOJ. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang perlindungan ojol perempuan atau driver ojek online perempuan, yang mungkin teman-teman juga nggak kepikiran bahwa teman-teman driver ojek online perempuan itu nggak biasa harusnya, karena ini ojek kok perempuan. Ya. Oke, mungkin langsung Mas ya, diperkenalkan mungkin? Ya. Terima kasih Mas. Boleh, monggo. Ya, biar teman-teman kenal. Nama saya Ninarno. Saya Ketua Koordinasi Ojol Jombang. Oke. Nah, kalau yang kenalan langsung yang bersangkutan kan lebih afdol, Mas. Siap. Oke. Dipanggilnya Mas Nano. Mas Nano. Oke, Mas Nano. Terima kasih sebelumnya ya sudah mampir di Social React YouTube channel ya, dan sudah memenuhi undangan kita ya. Hari ini kita membahas tentang perlindungan ojek atau driver ojek online perempuan. Mas, yang pertama mungkin aku tanya Mas, sebenarnya banyak gak sih ojek online atau driver ojek online perempuan di Jombang? Kalau di Jombang dari data kita Mas, itu sekitar kalau persen itu mungkin 20%. Ya kalau 20% itu pun data lama yang dulu sebelum ada koordinasi ojol Jombang itu sudah mendaftar di komunitas yang sebelumnya. Oke. Dan untuk komunitas yang dulu itu kan masih rancu istilahnya gitu Mas. Belum ada kepengurusan yang jelas. Kita juga belum mitra dengan siapapun. Nah, kalau sekarang totalnya mungkin driver perempuan 30-an. 30. Itu setara dengan 20%. Enggak, kalau 20% dari sekarang. Kalau dulu iya. Oke. Oh, kalau sekarang mungkin lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi gitu. Oke. Tapi kalau mungkin secara persen berkurang karena mungkin pertambahan driver ojol yang laki-laki masif. Tapi secara jumlah Mas, 30 itu kalau dibanding yang kemarin-kemarin meningkat tetap atau turun Mas? Meningkat sebenarnya. Malah meningkat. Data yang lama itu Mas, data yang lama itu data yang mereka cuman mendaftar dan belum ada istilahnya kita harus mengasih ke informasi ke kita dan juga akunnya, bukti gitu kalau betul. Cuma gabung di grup gitu Mas. Betul. Kalau sekarang kita harus menampilkan akun drivernya dan juga pendataan secara jelas. Berarti ya cukup lumayan banyak Mas. Lumayan banyak. Kalau misal Mas, pernah tentunya Mas Nano sering ngobrol ya sama teman-teman ojek online perempuan. Mungkin bisa diceritakan ke kita Mas, rata-rata motivasi teman-teman itu untuk jadi driver ojek online perempuan itu motivasinya kira-kira dari mana Mas motivasinya? Gini, kalau saya ngobrol sama teman perempuan itu kebanyakan mereka cuma motivasinya gini. Satu, mengenai umur, saya cari pekerjaan di mana. Oke, itu motivasi. Jadi saya harus mendaftar di online, di driver online, karena mudah, gitu. Mudahnya kayak apa sih? Ya kita nggak ada tuntutan umur yang signifikan, maksimal berapa itu nggak ada. Betul. Atau bahkan nggak ada tinggi badannya harus. Nggak ada, gitu loh ya. Yang penting punya HP Android, SKCK, motor sesuai dengan ketentuan SOP setiap aplikasi atau platform, sudah selesai. Oke, nggak ada harus tinggi badan, berat badan, harus penampilan tertentu ya kan. Ya berarti ojol ini solutif Mas ya. Kalau kita lihat dari motivasinya teman-teman itu bicara masalah ekonomi tentunya. Betul. Ya. Berarti menjadi driver ojek online ini solusi bagi teman-teman yang secara situasi mungkin agak sulit mendapatkan pekerjaan. Oke Mas. Jadi ekonomi menjadi salah satu yang, atau itu yang paling banyak menjadi motivasi, atau mungkin ada motivasi yang lain Mas? Kalau sepanjang jenengan ngobrol-ngobrol. Kalau sepanjang saya ngobrol itu selain itu Mas, selain ekonomi ya dari itu. Juga mereka ingin berkomunitas yang layaknya seperti komunitas yang lain, yaitu ada kegiatan ngumpul, ada sosialnya di situ, dan juga mungkin yang paling penting setiap ada masalah, itu ada yang
ngurusi Mas. Kalau kasaran kita ada yang mengurusi untuk masalah yang ada di lapangan atau di Betul. jalan. Mungkin sepanjang Mas Nano selama ini terlibat di KOJ ya. Kalau ngomong usia Mas, driver perempuan ini rata-rata muda atau bagaimana Mas? Iya, ada yang muda, ada yang di atas umur saya. Katakanlah 50 ada. Ada Mas? Ada driver. Luar biasa Iya. teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, perempuan usia 50 masih semangat cari rezeki. Nah, kamu ngapain aja ini? Siap. Oke, Mas, kembali ke driver perempuan ya. Karena kan yang kita bahas hari ini adalah perlindungan. Ya, perlindungan untuk teman-teman driver perempuan dari siapapun, termasuk perlindungan dari negara, termasuk perlindungan dari aplikasi, ya, bahkan mungkin perlindungan dari masyarakat gitu. Yang sebenarnya juga teman-teman driver ojek online perempuan butuhkan juga adalah perlindungan dari masyarakat tentunya. Mas, kalau perempuan itu pengen daftar aplikasi ojek online, dari aplikasi ada nggak Mas ketentuan khusus atau aturan khusus atau persyaratan khusus yang dibebankan kepada pendaftar perempuan? Ada nggak? Kalau dari segi dari platformnya untuk mendaftar itu dari aplikasinya, sepengetahuan saya, karena saya ini bukan orang dari manajemennya ya Mas. Ya, benar-benar. Saya kapasitas saya sebagai driver. Ya. Waktu mendaftar itu ada yang namanya status kayak mulai dari kawin dan lain seperti KTP itu ada. Dan juga ada gender betul. Nah itu kan ada. Cuman untuk masalah yang driver khusus masuk kategori khusus sementara ini setahu saya itu tidak ada Mas. Tidak ada. Berarti dari aplikasi sendiri tidak ada. Oh, kalau yang daftar itu misal ngisi gender perempuan gitu ya. Terus akhirnya ada lanjutan yang berbeda dengan ketika dia mengisi laki-laki gitu. Iya. Sehingga nanti kalau mungkin perempuan ada persyaratan tertentu atau kriteria tertentu, misalkan akan ada konsekuensi juga tertentu, misalkan nggak boleh online di atas jam 11 malam atau apa. Itu juga nggak ada Mas? Itu tidak ada. Ketika daftar nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti dari aplikasi bisa dikatakan menyamakan ya? Sama. You perempuan, you laki-laki, pokoknya you daftar ya sama gitu. Sama. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ada yang tertarik daftar aja, sama aja. Ya sama aja. Oke. Kemudian kalau sudah daftar Mas ya, otomatis sudah menjadi anggota atau sudah menjadi mitra bahasanya mitra. Sudah menjadi mitra. Nah, kemudian setelah menjadi mitra, tentunya dia akan online. Setelah online, dia akan punya peluang untuk mendapatkan order. Oke. Nah, apakah juga sama Mas antara driver perempuan dan laki-laki ini peluang untuk mendapatkan order terkait apakah itu nanti penumpangnya atau kliennya itu atau konsumennya itu laki-laki perempuan sama aja atau mungkin yang perempuan agak dihindarkan dari penumpang laki-laki? Dari segi kita sebagai ojol itu tidak ada perbedaan Mas. Tidak ada perbedaan. Yang jadi acuan atau kita mendapatkan order itu titik terdekat. Hanya itu. Sama yang namanya kalau di aplikasi, semua aplikasi rajin on itu aja. Rajin menyalakan akunnya. Oke. Berarti semakin jarang juga semakin tidak terrekomendasi oleh aplikasi. Berarti tidak ada perbedaan. Misalkan saya nih Mas ya. Saya mau ke tempat X, saya order via aplikasi, ya yang terdekat dengan saya, terlepas itu perempuan, laki-laki atau apapun intinya situasi drivernya, pokoknya terdekat, ya itu yang dipilih gitu. Betul. Berarti bisa saja saya dapat cewek, driver perempuan, betul. Luar biasa teman-teman, ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat boleh nanti share di komen. Kira-kira berpotensi aman atau tidak aman ketika perempuan itu sebagai driver menerima orderan dari penumpang laki-laki tanpa filter. Nanti kasih di komen ya. Oke. Kembali ke Mas Nano ya, Mas Nano. Dari situ kalau misalkan driver perempuan itu mendapatkan order atau mendapatkan penumpang laki-laki, sepanjang Mas Nano terlibat dalam konteks teman-teman ojek online ini, pernah nggak Mas Nano ada perlakuan atau ada sikap-sikap atau ada insiden yang mengarah pada entah itu kekerasan fisik ya atau kekerasan mental. Atau kalau saya mungkin agak sedikit ekstrim ya, kekerasan seksual
pernah nggak Mas terjadi ke teman-teman driver perempuan? Ada Mas ya. Kasus ini pernah saya langsung yang nangani bersama tim. Betul. Itu salah satu aplikasi. Si driver ini sampai ketakutan dan sampai mohon maaf ada yang diraba. Dari sepeda motor yang naik cowok. Ini driver cewek. Dari belakang diraba. Dan sampai nomornya si driver disimpan, minta dengan alasan bahwasanya masih belum paham masalah aplikasi customer. Betul. Dari situ si driver dengan niat membantu supaya lancar dalam ngorder, dikasihkanlah nomor WA. Dari situ sampai istilahnya diteror terus. Tapi sebelum diteror itu sudah ada perlakuan kasar. Nah, teman driver cewek ini telat kasih tahu ke kita, gitu loh, nggak langsung setelah kejadian itu. Akhirnya kita bantu, kita langsung ke manajemen aplikator tersebut, kita koordinasikan, akhirnya ya itu aja, akun customer diblokir itu aja, sudah nggak ada tindakan. Karena si driver juga nggak mau lah dilanjutkan, bahwasanya mereka sikap itu yang terakhir, dan dia sampai sekarang ya merasa takut, tapi sebenarnya takut itu sudah kita antisipasi dengan adanya koordinasi ojol Jombang. Kita siap membantu. Terus yang kedua Mas, ini kalau kita sebagai customer cowok semisal, kita order dapat cewek, nggak semua orang bisa nerima Mas. Mungkin langsung di cancel Mas. Ada yang sampai seperti itu? Ada. Saya nggak mau kalau driver cewek. Ada Mas. Itu langsung di cancel. Dan mohon maaf, ketika customer cancel ke driver, akun bermasalah, akun si driver. Dia nggak akan bisa terima order lagi. Padahal yang cancel customer, pelanggan. Tapi bebannya ke driver. Itu secara algoritma aplikasi Mas ya? Iya. Dan itu akhirnya teman-teman driver perempuan menghadapi situasi itu di lapangan. Dan itu sakit. Mas. Berarti luar biasa ya teman-teman ojol atau teman-teman driver ojol perempuan ini dengan situasi keterbatasan dan risiko itu masih ada 30 yang online. Sampai pada hari ini Mas. Luar biasa teman-teman. Makanya kamu jangan tidur tok ya. Mas, tadi dari sisi potensi ya dalam kaitan bahaya dari eksternal si driver perempuan tersebut. Nah, kalau dari sisi internal drivernya Mas, perempuan itu kan kondisinya sangat khusus Mas, atau sangat berbeda dengan laki-laki. Banyak kondisi yang harusnya perempuan itu tidak pada posisi bekerja keras, gampangannya gitu. Contoh ketika kalau kita bicara normatif misalkan Mas ya, undang-undang kita bicara tentang ada cuti haid, misalkan ada cuti melahirkan gitu-gitu untuk perempuan, bahkan ada kompensasi atau apa istilahnya layanan fasilitas sarana prasarana untuk menyusui gitu-gitu. Nah, pernah nggak Mas ada teman-teman ojol perempuan yang meskipun pada kondisi khusus tersebut yang tadi saya jelasin masih nekat untuk online? Pernah ada nggak? Ya kalau sampai detik ini sih saya nggak pernah jumpai seperti itu. Betul. Yang jelas nanti ketika seperti itu di aplikasi itu mudah. Terima order food aja atau bag. Contoh seperti itu. Ada salah satu aplikasi, ada bahkan beberapa ya. Bisa terima orderan antar penumpang atau hanya terima orderan ngantar food. Gitu. Jadi di situ mereka bisa milih. Ketika badan memang nggak kuat untuk cari penumpang, ngantar penumpang, mereka akan matikan layanan itu. Dia cuma ngantar food. Saya rasa untuk teman-teman driver cewek di Jombang atau perempuan di Jombang ini, mereka sudah paham itu. Dan rata-rata kalau semisal Mas ya, umur masih 4 bulan kandungannya, betul. itu mungkin bisa untuk yang layanan ngantar food. Dan selama ini saya rasa nggak begitu banyak sih driver yang sampai seperti itu. Mungkin bisa dikatakan minim dan hampir tidak ada gitu Mas. Ya beruntungnya berarti teman-teman ojol perempuan itu sudah pada posisi sadar betul ya, keterbatasannya, terus sadar betul tentang risiko dari internalnya dia. Berarti luar biasa Mas ya. Luar biasa. Saya baru tahu ini Mas. Bayangan saya itu kan ya aman-aman aja gitu kan. Kok kemarin, jadi saya sebelum hari ini syuting teman-teman sempat ngobrol dengan Mas Nano dulu, dan
akhirnya ketemu bahwa ternyata teman-teman ojol perempuan itu memang luar biasa. Iya, betul. Betul. Ya, oke Mas Nano. Kemudian kaitannya dengan apa istilahnya keterbatasan perempuan tadi, Mas. Dari pihak apa tadi koordinasi ojol Jombang juga berupaya nggak Mas untuk bagaimana mengambil peran perlindungan kepada teman-teman perempuan itu, misalkan secara aktif memberikan sosialisasi tingkat resiko, misalkan setelah berperan aktif untuk mencoba untuk mencegah teman-teman yang misalkan dengan motivasi ekonomi tadi nekat online meskipun kondisinya terbatas. Ada nggak kegiatan dari koordinasi ojol Jombang sendiri? Iya, dari kepengurusan kita Mas itu sudah terbentuk kan sudah lama, dan di situ juga ada beberapa pengurus perempuan di situ. Mungkin dari sekretaris sama bendahara. Nah, mereka berdua ini yang sering koordinasi sama kita, duduk bareng sama kita. Gimana sih ketika ada teman kita driver, ketika sudah hamil dan mereka harus menempuh istilahnya mencari nafkah, tetap berjuang mencari nafkah. Dari situ masukan dari dua teman kita yang ada di kepengurusan itu tadi. Kalau masalah seperti itu nanti kita upayakan, kita ngobrol sama mungkin nanti Mas ya kita ke pemerintah daerah lah. Mungkin kita akan ngobrol enaknya kayak gimana. Mungkin ada perlindungan khusus dari. Kalau bilang dari aplikasi Mas, ya seperti itu karena kita mitra gitu loh. Jadi kita nggak bisa gimana ya menuntut terlalu lebih gitu, nggak bisa. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, aplikasi dengan teman-teman driver itu bukan antara pengusaha dengan pekerja. Ya, tapi antara pihak satu dengan pihak dua sehingga hubungannya kemitraan. Kemitraan, betul. Jadi teman-teman jangan sampai nggak paham nanti pikirannya bahwa enak ya kerja jadi ojek online karena kerjanya ke perusahaan X, perusahaan Y. Mitra teman-teman ya. Mitra. Tadi sudah jelaskan sama Mas Nano mitra. Jadi teman-teman juga harus pinter nanti, jangan sampai nanti nggak pinter. Oke Mas, kembali ke resiko. Kita masih bicara resiko nggak apa-apa ya? Kita bicara resiko. Nah, tadi sudah ada risiko yang eksternal, tadi kaitannya dengan penumpang. Kaitannya dengan yang lain-lain, kemudian dari sisi internal gitu ya. Yang ketiga mungkin saya mau bertanya tentang risiko dari sisi regulasi, Mas. Sepanjang yang saya tahu, perempuan itu kalau kerja malam, Mas, pihak yang mempekerjakan itu harus menyediakan angkutan antar jemput, ya kan? Nah, karena kendalanya adalah driver dan aplikasi ini hubungannya kemitraan, mungkin regulasi itu sehingga tidak bisa diterapkan. Betul. Ya kan? Tapi dari sisi teman-teman perempuan sendiri Mas, ya, ada nggak Mas yang nekat online di jam-jam tengah malam? Kalau dulu sempat ada Mas, itu sampai jam kalau bahasa kita itu ngalong Mas. Ngalong. Ya, ngalong. Ada yang namanya tim kalong. Di situ ada yang beberapa driver perempuan itu sempat sampai pagi online. Sampai pagi. Nah, dari situ kita telusuri, ya kembali lagi untuk teman kita yang kepengurusan cewek itu. Betul. Atau perempuan itu kita suruh untuk edukasi. Sebenarnya kayak gimana sih kok sampai pagi-pagi? Selain dapat izin dari suami, ya kan harus izin suami, kan keluar malam. Memang itu lagi kalau pagi dan siang orderan sepi Mas. Oke. Istilahnya akunnya si yang ngalong itu tadi kalah bersaing dengan akun driver yang lain. Dia memilih jam sepi supaya dapat order. Itu. Oh gitu. Iya. Maksudnya kalau jam sepi otomatis peluang untuk lebih dikit. Oke. Karena jumlah driver yang online terlalu banyak. Kalau siang kan banyak sekali Mas. Bukan terlalu banyak. Kalau malam yang online sedikit sehingga peluang untuk akhirnya nyangkut itu lebih besar. Betul. Okay. Dan sampai hari ini masih Kak Mas, tim kalong yang perempuan sampai hari ini masih? Tim kalong alhamdulillah sekarang sudah nggak ada, saya lihat Mas. Kan saya cek itu kan. Saya juga takut sebenarnya Mas. Betul. Kalaupun nanti ya naudzubillah min dzalik, saya nggak pengen ada apa-apa di jalan itu kalau ribet, kalau perempuan itu mungkin dia nggak berani sama orang atau gimana. Betul. Kita sebagai pengurus juga butuh istirahat. Ketika malam itu ada masalah kita juga bingung gitu. Ya benar-benar. Tapi alhamdulillah setelah teman-teman saya ajak ngobrol ternyata sudah tidak ada kok Pak, alhamdulillah. Biasanya juga nongkrong sama teman-teman cowok yang ngalong juga gitu loh. Oh gitu. Oke, menarik teman-teman. Nanti kita mau kupas lebih jauh, lebih dalam lagi dengan Mas Nano ya. Tapi setelah yang satu ini.
Oke, kembali di Social React edisi podcast teman-teman. Di sesi 1 tadi kita sudah banyak membahas sama Mas Nano tentang situasi ya dan kondisi driver ojol perempuan ya, terkait perlindungannya dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin kita pengen tahu Mas peran koordinasi ojol Jombang terkait hal yang kita bahas di sesi 1 tadi. Apa Mas ide atau kepentingan awal ya kan? Koordinasi ojol Jombang ini harus ada. Kira-kira apa Mas? Ya, awalnya itu koordinasi ojol Jombang itu terbentuk karena begitu banyaknya masalah yang ada di lapangan. Betul. Baik dengan sesama ojol atau pihak konvensional, ya, maaf ya, dari pihak konvensional atau pihak-pihak yang lain, sehingga sepertinya setiap ada masalah itu terkelompok gitu Mas. Oke. Jadi nggak bisa satu gitu. Betul. Akhirnya setiap komunitas ini menangani masalah anggotanya sendiri dan merasa kerepotan juga karena akses atau ya relasi mungkin kurang lah ke sana. Akhirnya terbentuklah koordinasi ojol Jombang yang terbentuk dari semua komunitas ojol yang ada di Jombang dan juga dari single factor yang mau mendaftar di koordinasi ojol Jombang. Oke, berarti di dalam koordinasi ojol Jombang ini ada komunitas. Betul. Yang akhirnya terdiri dari beberapa komunitas. Nah, dari komunitas ini memiliki anggota driver. Ya, berarti total berapa Mas komunitas di Kalau KOJ? dibikin rata-rata setiap komunitasnya menyumbang katakanlah 50 atau 60 kali 12 komunitas plus single ada factor. 12 komunitas. 12 komunitas. Yang nggak ikut komunitas tapi jadi anggota KOJ juga ada. Ada. Oke, berarti banyak Mas. Banyak. Itu sudah mencakup semua driver di Jombang Mas, atau belum? Belum mencakup semua. Belum. Ada yang belum mendaftar atau bahkan tidak mendaftar gitu Mas. Ada. Oke. Kenapa Mas kok mereka? Kira-kira menurut pengetahuannya Mas Nano, kenapa mereka nggak ikut ke KOJ? Satu mungkin kurang pengetahuan apa sih KOJ itu. Belum ada yang menjelaskan. Yang kedua, apa yang kita dapat dari KOJ? Oke. Terus sehingga itu membuat mereka enggan atau merasa kurang perlu join di koordinasi ojol Jombang. Tapi ada nggak sosialisasi dari KOJ sendiri untuk teman-teman driver di Jombang bahwa apa sih pentingnya, apa sih urgensinya untuk join di KOJ? Pernah sosialisasi seperti itu Mas? Dari pengurus menyampaikan ke beberapa anggota untuk menyampaikan ke teman yang belum gabung di koordinasi ojol Jombang bahwasanya ketika Anda mendaftar di koordinasi ojol Jombang, kita akan bantu semua permasalahan Anda yang ada di seputaran pekerjaan sebagai ojol. Sudah pernah kita sampaikan. Atau jangan-jangan mereka keberatan ada administrasi tertentu mungkin? Ya, memang dari awal untuk administrasi mendaftar masuk di koordinasi ojol Jombang itu ada administrasi 15.000 Mas. Itu pun digunakan untuk dulu kita mendaftar di Kemenkumham. Oke. Selain itu ada? Sudah tidak ada lagi. Nggak ada iuran bulanan? Tidak ada. Uang kas kan? Nggak ada. Ini luar biasa teman-teman. Terus Mas Nano dan teman-teman pengurus, kalau misalkan ada driver yang mendapatkan masalah gitu ya, tentunya teman-teman pengurus akan melakukan perlindungan dan sebagainya, tindakan-tindakan yang dilakukan itu tanpa ada biaya yang di cover dari organisasi. Tidak ada sama sekali Mas. Luar biasa. Kita kalau seperti ada masalah teman kita, ya mungkin yang sering ini di kasus kecelakaan lalu lintas. Kita harus siap off aplikasi pengurus. Off aplikasi ya mau nggak mau ya nggak narik istilahnya gitu. Sudah kehilangan waktu untuk mendapatkan order. Betul. Masih harus membantu teman-teman. Betul. Ini jenengan kayak negara sana. Harusnya itu tugas negara teman-teman. Negara ini kemana ini? Iya. Ya, oke Mas. Lalu apa istilahnya, situasi apa Mas yang paling mungkin dari pengalaman Mas Nano tentang melindungi teman-teman driver, atau kalau saya membaca yang sampaikan Mas Nano tadi, saya membacanya yang dilakukan oleh KOJ adalah advokasi bahasanya. Ya. Advokasi apa yang paling berat selama ini mungkin Mas Nano pernah hadapi untuk teman-teman ini? Ya ada 2 kasus sih Mas. Sebenarnya yang satu itu kita bermasalah dengan salah satu PO bus ya. Betul. Pernah itu karena
menyita waktunya itu terlalu panjang Mas kalau menurut kami sebagai pengurus. Kita masuk di Polres itu mungkin ya 9:30 sampai 2:30 atau 2:30 malam itu. Itu ya selain kita off aplikasi juga lama kita menunggu untuk proses supaya bisa saling mengalah istilahnya. Akhirnya di sana juga kekeluargaan. Itu waktunya yang terlalu lama Mas bagi. Tapi kita tetap ikhlas kok Mas, walaupun sampai 2:30 kalau nggak salah itu ya. Terus yang kedua masalah kecelakaan. Kita klaim untuk masalah dari salah satu aplikator supaya ini kecelakaan kan meninggal tuh Mas. Meninggal. Drivernya atau penumpang? Driver alamat Jombang tapi cari ordernya di Malang. Bisa itu Mas? Bisa. Dia meninggal lantas pulang ke Jombang. Entah ada acara apa di rumah. Dia meninggal di kawasan Diwa sana kalau nggak salah. Dan kita yang bantu Mas. Itu bukan anggota KUJ loh Mas. Bukan anggota KUJ. Bukan. Dia bukan anggota koordinasi ojol Jombang. Tetap kita bantu. Karena merasa senasib sepenanggungan mungkin. Betul. Ya, seperjuangan. Iya. Ya, sehingga teman-teman koordinasi ojol Jombang bersikap seperti itu. Saya masih istilahnya admire teman-teman ya. Takjub gitu loh. Gak ada gaji, gak ada kompensasi ya kan. Tapi mau Mas untuk betul-betul memperhatikan situasi teman-teman driver ojek online perempuan dan laki-laki tentunya. Kalau untuk yang perempuan Mas, kasus yang paling berat yang diadvokasi oleh KUJ mungkin ada Mas? Alhamdulillah kalau yang perempuan itu selain yang tadi kena perlakuan asusila tadi selama ini alhamdulillah belum ada Mas. Ya jangan sampai ada lah. Betul. Aman-aman aja. Ya. Luar biasa ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan berprofesi sebagai driver ojek online, gabung aja sama KUJ. Saran ya. Karena ya ini tidak promosi Mas ya, tapi kalau melihat fakta memang teman-teman butuh perlindungan dan KUJ hadir. Kalau saya menilai bahkan mirip posisi negara. Dalam konteks melindungi teman-teman driver ojek online, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang berikutnya Mas, tentang masih pada situasi teman-teman driver, tentang apresiasi Mas. Ya kan, tentunya teman-teman driver sudah menerima bagi hasil ya dari jasa yang dibayarkan oleh pengguna. Ya, antara aplikasi dengan mitra driver. Nah, apresiasi ini kan kalau dalam konteks aplikasi itu kan bisa dalam bentuk bintang. Dalam bentuk fee Mas ya, atau tip kita. Atau tips istilahnya ya, betul. Ya. Dari sisi itu Mas, kalau sepanjang Mas Nano terlibat dalam situasi teman-teman driver, sudah cukup apresiatif Mas masyarakat? Belum Mas. Oke. Ya kalau dibilang cukup itu belum Mas, karena apa? Sudah tapi belum cukup apresiatif. Sudah tapi belum cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak kok teman-teman driver yang mengeluh ke saya, bahkan ke teman pengurus yang lain, bahkan sesama driver. Betul. Karena di bintang 1 oleh customer atau pelanggan, pengguna. Efek bintang 1 itu Mas, ketika di bintang 1 yang biasanya driver 1 hari dapat 9 order atau 8, besoknya tidak mungkin dapat segitu. Bisa 4 sampai 3 order Mas. Mungkin itu yang belum dipahami oleh customer. Betul. Rawannya ngasih bintang 1 seperti itu. Berarti bintang aja sampai berpengaruh karena kita sistem Mas. Iya betul. Kalau kita salah sama orang, kita maaf, selesai Mas. Ini sistem Mas. Kamu di bintang 1 berarti kamu salah. Ada sesuatu yang salah dari kamu. Ya sudah, besok akunnya nggak seperti akun yang sekarang hari ini. Itu 1 ya Mas. 1. Berarti teman-teman coba pertimbangkan lagi kalau ngasih bintang ya. Kemudian kalau tips Mas, tentunya kan Mas Nano banyak diberikan cerita oleh teman-teman driver tentang mungkin satu waktu mereka dapat tips yang berjumlah lumayan atau kadang juga berapa hari narik nggak pernah dapat tips misalkan. Betul. Cukup banyak nggak Mas yang ngasih tips masyarakat kita? Ya lumayan banyak Mas. Karena saya sering ngobrol sama teman-teman itu. Jangankan 10.000, 20.000. Betul. 1.000 saja dibuat status loh Mas. Alhamdulillah, terima kasih customer. 1.000 itu buat status. Dan mereka sangat bersyukur.
Rp1.000. Rp1.000 pun itu sangat luar biasa bagi mereka. Oke. Bentuk apresiasi customer ke kita itu mereka bangganya luar biasa. Oke. Itu dibuat status, Mas. Ya betul. 1.000 itu buat status, 2.000 buat status. Karena kalau mungkin saya nanti salah, Mas Nano koreksi. Oke. Di situ ada kan nominal yang ditentukan berapa, tapi ada satu kolom yang nominalnya bisa ketik sendiri. Betul, terserah katanya. Betul ya. Jadi kalau teman-teman punya banyak duit ya kasihnya jangan yang sudah ada angkanya lah, yang tulis sendiri terus tulisnya yang banyak gitu ya. Oke. Karena memang menurut saya penting Mas ya apresiasi itu. Jadi kalau bentuk perlindungan itu kita bicara undang-undang, kita bicara aturan, bicara stakeholder. Tapi kalau masyarakat juga tidak melindungi teman-teman ojek online dalam bentuk apresiasi, ya peran yang vital sebenarnya dimiliki oleh teman-teman ojek online menjadi tidak terlihat gitu. Iya. Padahal secara ekonomi teman-teman driver ojek online itu perannya luar biasa Mas ya. Hadirnya layanan pesan antar ya kan, hadirnya transportasi murah langsung tertuju, nggak perlu ke halte. Nah itu perannya luar biasa teman-teman. Jadi harapannya semoga teman-teman lebih apresiatif lagi sehingga nanti industri ini lebih hidup lagi ya, dan nantinya negara pasti melirik kan. Ya ngomong negara Mas, sampai hari ini Mas, jenengan pernah dapat sosialisasi sebagai pengurus ya, pernah nggak dapat sosialisasi, pernah dapat istilahnya bimbingan teknis atau apa tentang aturan perundangan khusus tentang ojek online, pernah nggak Mas? Saya rasa saya di lapangan ini ya Mas ya. Selain dari info dari teman-teman yang lain dari Kota Jawa Timur khususnya, untuk perlindungan khusus sampai sekarang itu istilahnya belum ada, masih digodok. Entah nggak tahu sampai kapan. Belum ada. Jadi untuk bicara profesi yang jumlahnya sudah ribuan, bahkan kalau kita ngomong nasional itu mungkin sudah juta Mas ya. Iya. Itu aturan khususnya belum ada. Sehingga teman-teman bekerja setiap hari tanpa ada perlindungan pasti dari negara. Iya, mungkin pemicunya gini kalau menurut saya pribadi, karena kita sebagai dengan pihak aplikator itu mitra. Oke. Kita hanya mitra. Perlu yang diketahui sama teman-teman semuanya, kita bukan bekerja di aplikator, tapi kita mitra. Oke. Di situ ada kapasitas dong Mas, nggak mungkin sama seperti kita bekerja kan, gitu loh. Betul. Jadi kalau masalah perundang-undangan khusus mungkin dari pihak pemerintah sendiri, ya baguslah. Menurut saya diusulkan. Tapi di situ mungkin ada batu mungkin ya, yang harus dikoordinasikan supaya terbentuknya peraturan. Mungkin seperti itu. Karena status kita hanya mitra. Tapi sampai pada titik menyurutkan semangat teman-teman, terutama teman-teman perempuan Mas, untuk tetap berjuang di profesi ini meskipun situasinya menjadi tidak begitu dilindungi. Surut pasti Mas, tapi semangatnya tetap ada, surutnya ada, tetapi semangatnya tetap ada untuk cari nafkah gitu aja sih. Itu kenapa sampai hari ini masih ada 30 driver ojol perempuan. Betul. Di Jombang. Di kota lain bisa lebih banyak lagi itu. Lebih banyak lagi pasti. Bayangkan teman-teman, ini solusi lapangan pekerjaan yang luar biasa. Jadi kalau negara belum mengatur, paling tidak teman-teman ikut dalam mengapresiasi teman-teman driver ojek online, terutama ikut juga melindungi teman-teman driver ojek online yang perempuan ya. Biar kamu nggak jadi orang-orang yang nggak bertanggung jawab, raba-raba dan sebagainya, jangan ya. Oke. Mas, mungkin yang terakhir Mas, pertanyaan terakhir, harapan Mas Nano ke depan tentang situasi driver perempuan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, harapan Mas Nano apa? Kira-kira untuk driver perempuan ya. Untuk driver perempuan. Ya, untuk teman-teman driver perempuan sih, kalau menurut saya selama peraturan itu memang belum ada, bahkan ya insya Allah nanti ada enggaknya kita nggak tahu Mas. Ya, itu urusan pemerintah dan juga dari pihak aplikator juga sudah ngasih yang namanya pilihan ketika kamu lagi nggak ingin on ya matikan aplikasinya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat cari nafkah, tetap ingat diperhatikan kesehatan dan juga risiko kita untuk mencari nafkah tersebut. Karena dari pemerintah dan juga aplikator sudah membatasi kita dalam hal kemitraan dan juga
on off aplikasi seperti itu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas Nano. Dan pesan sosial React kepada teman-teman milenial sini yang kadang juga nggak peduli dengan situasi. Iya. Lebih peduli lagi terhadap lingkungan, dan ayo kita apresiasi yang positif teman-teman driver ojol di Jombang, terutama yang perempuan juga dan juga yang laki-laki, agar ekonomi menjadi lebih baik, agar sosial kehidupan kemasyarakatan kita juga lebih baik, sehingga nanti perlindungan terhadap driver ojol perempuan, kalaupun tidak datang dari negara, datang dari kita sebagai sesama rakyat. Kira-kira gitu Mas ya. Mas, terima kasih Mas Nano hari ini sudah join di Social React YouTube channel. Saya terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman driver ojol semakin sejahtera. Amin. Selamat dan sehat selalu. Amin. Dan semoga dilancarkan. Amin. Oke, terima kasih Mas Nano, dan teman-teman segera subscribe kalau misalkan merasa channel ini penting untuk pengetahuan teman-teman, dan like videonya jangan lupa, dan jangan lupa apresiasi teman-teman ojek online di Jombang. Sampai ketemu di Social React berikutnya. Terima kasih.